Ya, puji nama Tuhan. Shalom ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan Kristus. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Dan saya menyapa bagi bapak ibu yang ada di rumah yang beribadah secara streaming. Shalom, selamat pagi semua. Saya mengundang ibu bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kusanjung kau di tempat tinggi. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Kusanjung kau lebih dari yang lain, yang lain. Sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Kau kasihi, kami datang membawa sebuah pengakuan. Kami mengakui bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Dalam berkat sikap kita, berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah raya pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Kristus. Alkitab menjawab dari Amsal pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan orang yang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya akan aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu jemaat yang kami kasih, di tempat ini maupun di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima hadirat Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kita dipenuhi dengan kuasa-Nya. Hanya dengan dekat Tuhan kita
kita merasa tenang. Amin. Dekat dengan Tuhan. Ini kami, Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Diriku datang dan ubah hidupku. Dekat padamu, dekat padamu.
yang setia Tuhan, yang menyisihkan waktunya untuk hadir Tuhan, untuk menerima roh-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, pakai kami Tuhan sesuai rencana.
Hanya mengejar hadir-Mu itu kemauan kami Tuhan. Hanya dengan mengejar hadir-Mu kami penuh Tuhan. Hanya Engkau yang mampu memenuhi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang menyediakan waktu di tempat ini maupun di rumah untuk hadir Tuhan, Engkau sertai, Engkau berkati, Engkau limpahi dengan roh-Roh-Mu Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Masih semangat? Amin. Mari kita naikkan pujian. Bersyukur.
karena kasih Tuhan yang terindah dan karya Tuhan yang begitu mulia untuk kita. Mari kita nyatakan bahwa kasih-Mu Tuhan yang terindah, karya-Mu yang terindah untuk kami Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku terbuka di dalam-Mu, Yesusku. Dalam hidupku pengorbanan
Engkau Tuhan yang sempurna, yang mengasihi kami, memberkati kami, menguatkan kami. Pagi ini kami datang segenap keberadaan diri kami Tuhan, memohon anugerah Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, supaya saat kami beribadah, kami datang dengan segenap hati dan keberadaan jiwa dan roh kami. Kami merindukan sesuatu yang ajaib Tuhan, mengawal kami, memberkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau sangat baik, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau tidak pernah berubah. Kasih-Mu sangat besar dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa di surga, kami mengucap syukur, menikmati campur tangan Tuhan dan lawatan Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pagi ini Tuhan. Mari Engkau urapi kami semua dengan pengurapan yang baru, pengurapan yang sama, mengawal kami, memberkati kehidupan kami. Sehingga tidak ada satu benih pun yang tercuri, yang tertabur di tanah yang tidak baik. Tetapi benih itu akan tertabur di hati kami, di hidup kami, sehingga tumbuh jadi kekuatan yang istimewa, menjadi benih yang tumbuh subur, berakar, kuat ke dalam, dan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami, Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Kristus. Shalom semua. Ya puji Tuhan, senang sekali masih bisa diizinkan Tuhan untuk kita sama-sama beribadah pada pagi ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lanjutkan untuk seri khotbah di bukit. Hari ini tanggal 20 Maret kita sampai di seri yang ke-26 di seri khotbah di bukit. Kami siapkan hati kita supaya apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kita jadi berkat buat kita semua. Semua pembicaraan dengan sama diakhiri dan waktunya untuk kita membuka hati pikiran kita, karena Tuhan akan berbicara, memberikan pesan kepada kita semua. Oke, kita akan belajar dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang 24. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ayat yang 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mari kita akan review sejenak untuk seri khotbah di bukit yang ke-25. Pada kesempatan yang lalu dalam seri khotbah di bukit yang ke-25 kita belajar tentang hal berpuasa. Ya, hal berpuasa, memberi sedekah, hal memberikan persembahan. Kita harus melakukannya seperti sebuah ibadah. Ya, berpuasa juga harus dilakukan sebagai sebuah ibadah. Nah, ada 3 hal penting kemarin yang saya sampaikan. Kalau kita menganggap bahwa puasa itu adalah sebagai sebuah ibadah, maka puasa yang benar adalah, atau bentuk ibadah dalam puasa yang kita lakukan adalah, yang pertama, jangan bermuka muram. Ya, kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh berduka saat kita diizinkan Tuhan mengalami persoalan dan kita bergumul, dan pergumulan itu kita sertai dengan puasa. Ya. Yang kedua, jangan seperti orang yang munafik. Ya, biasa saja, bahkan tunjukkan bahwa kita tidak sedang berpuasa. Karena itu, yang ketiga, puasa yang benar adalah kita perlu melakukan dengan tersembunyi, karena Bapa di surga itu suka, itu senang
melihat apa-apa yang kita lakukan dengan cara tersembunyi. Tidak usah banyak orang tahu, hanya Bapa kita di surga. Ketika kita berpuasa dalam bentuk ibadah, kita melakukannya dengan cara tersembunyi. Nah, pagi ini kita akan bahas seri khotbah di bukit yang ke-26 dengan sebuah judul Harta di bumi versus harta di surga. Mari kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Harta di bumi versus harta di surga. Saya akan memberikan pernyataan dan membawa kepada Bapak Ibu kepada dua pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama adalah tentang kaya. Dalam pertanyaan yang saya sampaikan ada 3 hal. Yang pertama adalah, bolehkah memiliki keinginan untuk menjadi kaya? Boleh. Setuju ya? Boleh. Bolehkah orang Kristen kaya? Boleh. Yang ketiga, apakah menjadi kaya itu berdosa? Tidak. Mari kita selidiki bersama-sama. Ya. Menjadi kaya memang tidak berdosa. Orang Kristen harus kaya gitu. Orang Kristen apakah boleh kaya? Tadi kita mengatakan boleh. Bahkan ada beberapa kita yang mungkin mengatakan harus, Pak, karena RBC sedang membangun gereja, Pak. Ya, harus. Nah, mari kita sedikit bersama-sama. Nah, pokok pikiran yang kedua, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara tentang bekerja. Ya. Di Alkitab kita, Allah memberikan sebuah pernyataan di awal bahwa Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Mengusahakan dan memelihara. Bahkan Allah memerintahkan kepada mereka untuk berkuasa atas ciptaan yang lain. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak kemudian dengan mudah mengambil, tapi mereka harus bekerja, bersusah payah. Bahkan dikatakan bersusah payah untuk apa? Mencari rezeki di tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh kita akan mencari makanan. Jadi itu yang dikatakan oleh Alkitab, pokok pikiran ini antara kekayaan dan bekerja versusnya harta di surga. Nah, ayat yang kita barusan baca, terutama di ayat yang ke-19, kalimat yang pertama bagian A, ayat 19 bagian A ini mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Apa yang menjadi maksud ayat ini? Apakah kita kemudian tidak boleh kaya, tidak boleh mengumpulkan harta di bumi? Nah, kalimat ini tidak berarti bahwa yang pertama, kita tidak boleh bekerja mencari uang. Dengan kata lain, ketika jangan mengumpulkan harta di bumi, berarti kita punya analisa, kita nggak usah bekerja. Tidak. Bahkan kitab suci Alkitab mengharuskan kita untuk apa? Bekerja. Jangankan tidak bekerja, malas saja itu juga diatur oleh Alkitab. Dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan 11, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Mengapa kita belajar kepada semut? Karena semut, kalau kita perhatikan, tidak ada semut yang suka tidur, bermalas-malas. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Ayat yang ke-9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila mana engkau bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu, seperti seorang penyerbu dan kekurangan, seperti orang yang bersenjata. Mungkin kalimat ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 ini adalah kategorial kita bagi kita yang masuk pada masa isoman pribadi. Di rumah kita, isinya cuma makan, tidur, ya, di kasur kemulan begitu ya. Karena apa?
badan kita nggak enak gitu ya. Ya, ini di gelombang yang ketiga Omikron ini mungkin lebih ringan. Coba bayangkan kalau kita ada di gelombang yang kedua atau gelombang pertama, susah, nggak enak. Tapi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Alkitab mengatakan bahwa kita harus bekerja. Alkitab mengatakan bahwa kita tidak boleh malas bekerja, bahkan harus bekerja, membanting tulang, memeras keringat, supaya apa? Ada makanan, ada berkat. Semut aja tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengatur, tapi dia tidak membiarkan satu waktu kesempatan pun percuma terhilang. Karena itu di waktu musim panen dia kumpulkan. Dia terus bekerja, dia lakukan dengan baik, supaya waktunya akan datang di musim dingin, di musim hujan, dia dapat menikmati makanan. Karena ada investasi yang dia lakukan di musim panas. Paulus mengajar kepada jemaat yang ada di Tesalonika tentang haruskah kita bekerja. Ayat ini mengatakan dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 ayat yang ke-11, dia membandingkan dirinya dengan orang yang diajar. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Semua kamu sendiri tahu bahwa kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti dengan percuma, tetapi kami berusaha, berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu. Jika seorang tidak bekerja atau tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jelas Paulus memberikan pernyataan tegas kepada jemaat di Tesalonika. Kalau ada orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak berguna, maka jangan beri kesempatan, bahkan untuk bergaul pun Paulus melarang. Jangan beri kesempatan untuk kita berada di tengah-tengah mereka. Atau boleh kata lain, kita menghindar. Supaya apa? Supaya tidak akan tularan spirit yang seperti itu. Tidak mau bekerja, tapi menyibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Mengapa? Paulus bekerja. Mengapa? Kefas bekerja. Bahkan semua teman-teman Paulus juga bekerja. Ketika dia melayani, memberitakan Injil, dia lakukan dengan baik. Dia menghidupi dirinya, walaupun dia katakan dia juga berhak atas apa yang dilakukan dalam pelayanannya. Dan dia memperingatkan pada jemaat di Tesalonika, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi pertanyaannya, haruskah kita bekerja? Ya, harus kita bekerja dengan giat. Ya, jangan malas. Padahal Alkitab mengatakan tadi, jangan mengumpulkan harta di bumi, gitu ya. Mari kita perhatikan ayat berikutnya. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Mengapa kita perlu bekerja? Ternyata alasannya Paulus, supaya kita dapat mencukupkan diri dalam segala hal, termasuk ada hal-hal yang primer, hal-hal yang pokok yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Tidak hanya tabungan dan investasi, tapi ada hal pokok. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi orang yang berbuah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaannya apa yang dimaksud dengan ayat ini yang mengatakan jangan kamu mengumpulkan harta di bumi? Yang pertama,
ini tidak berarti, atau yang kedua, ayat ini mengatakan bahwa orang Kristen, ini tidak berarti bahwa orang Kristen tidak boleh kaya. Jadi di awal tadi saya katakan, bolehkah orang Kristen kaya? Dan jawabannya boleh, berarti betul. Karena ayat ini tidak berarti orang Kristen tidak boleh kaya. Kalau kita perhatikan, Abraham, Ayub, Daud, Salomo bukan hanya kaya, tapi kaya raya, miliarder gitu ya. Dia luar biasa, mereka luar biasa. Nah, kembali Bapak Ibu, di awal saya katakan, lalu pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan ayat ini? Mari kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, ayat ini memberikan pembelajaran kepada kita. Kita tidak boleh mengumpulkan harta demi harta itu sendiri. Bandingkan kalimat ini, perhatikan baik-baik. Kita tidak boleh mengumpulkan harta demi harta itu sendiri. Jadi orientasi kita ketika kita bekerja bukan hanya semata mengumpulkan harta demi untuk harta. Mari perhatikan Lukas pasal 20 ayat 16 sampai dengan ayat ke-21 ini ada bicara tentang orang muda yang kaya raya. Dia punya kekayaan yang banyak. Dia bangun lumbung-lumbungnya, dia bangun usahanya dan kaya. Kaya banget dia. Tapi ternyata ayat ini diakhiri cukup mengenaskan. Mengapa? Karena dia hidup bukan untuk menghidupi hidupnya, tapi dia hidup untuk mengumpulkan harta secara berlebihan. Akibatnya apa? Dia tidak orientasinya hanya harta, tapi orientasi hakikinya, orientasi kerajaan Allah yang dilakukannya. Itu namanya adalah harta di surga tadi itu. Nggak dilakukannya. Tadi perhatikan ayat 19 dan 20. Sesudah itu, ketika dia mengumpulkan banyak, dia berkata kepada jiwaku. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Tidak ada artinya apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama ayat ini memberikan pembelajaran kepada kita. Jangan bekerja, jangan mengumpulkan harta untuk harta itu sendiri. Karena harta yang kita miliki ketika kita sudah kumpulkan sangat banyak, tidak ada satu permata yang berharga pun yang dari kita miliki yang kita bawa. Dan dikatakan, apa yang kau sediakan untuk siapakah itu? Kalimat ini sebetulnya memberikan sebuah pembelajaran orientasi kita jangan kepada harta. Yang kedua, ayat ini memberikan pembelajaran kepada kita supaya kita tidak mengumpulkan, tidak boleh mengumpulkan harta secara egois. Ya, mari kita perhatikan ayatnya dan kita membandingkan di dalam NIV. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, dikatakan dalam kalimat NIV. Do not store up for yourself treasures on earth. Janganlah menumpuk, menimbun. Untuk siapa? Yourself. Untuk dirimu sendiri. Harta di bumi. Ayat ini memberikan pembelajaran kepada kita. Kita tidak boleh mengumpulkan harta, menimbun harta secara egois. Ayatnya tadi telah kita baca. Orang kaya ini menimbun, mengumpulkan dan mengumpulkan terus untuk dirinya sendiri. Dan dia menikmati dirinya sendiri. Dan itu yang tidak boleh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa alasan yang hari ini mari kita tarik tahu. Mengapa
kita tidak boleh menimbun harta di bumi? Yang pertama, harta di dunia atau harta di bumi itu akan rusak, hilang. Tetapi harta di surga, yang kalau kita cermati baik-baik, itu ada nilai kekal di dalamnya. Ayatnya dengan jelas memberikan pembelajaran kepada kita, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nanti kita akan analisa kata per kata. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak mencuri dan membongkar serta mencurinya. Perhatian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kali-kali di bumi ngengat dan karat merusakkan dan pencuri membongkarnya. Kalimat yang mengatakan ngengat, ya, ngengat, harta yang dirusak oleh ngengat. Jadi ketika kita mengumpulkan harta di bumi dengan secara berlebihan, kita perlu ingat yang perlu kita ingat adalah harta yang kita kumpulkan itu bisa rusak oleh ngengat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masyarakat Timur Tengah di Yahudi, ya, ada baju-baju yang memang disiapkan untuk pertemuan khusus, dan itu indah, penuh hiasan, dan itu adalah tanda dan simbol dari kekayaan. Jadi kalau pejabat, kalau pembesar, kalau orang kaya pakai baju itu, dia dikatakan orang kaya. Tapi kalau orang kebanyakan tidak punya baju dalam masyarakat timur yang indah penuh hiasan itu, dia nggak dikatakan sebagai orang yang kaya. Dan baju yang indah dalam pemandangan banyak orang di Timur Tengah itu bisa rusak oleh ngengat. Ya, beberapa waktu yang lalu Bu Muryanti sempat cerita, Pak Yer sempat baju saya sak lemari itu, baju manten, baju tunangan, baju apa semuanya ludes. Nah kenapa Bu? Dimakan ngengat, tiba-tiba bolong-bolong gitu ya. Pernah nggak kita? Kalau kita simpan terus kita nggak pernah pakai, ya, kita akan rusak. Saya bingung dengan sepatu saya. Sepatu saya itu ada beberapa. Saya nggak pernah beli sepatu, jarang beli sepatu. Sepatu belum selesai aja sudah ada yang kasih begitu. Ya, ini serius, saya jarang beli sepatu. Ya, saya jarang beli sepatu. Tapi sepatu yang tidak pernah saya pakai karena pemberinya itu orang sana begitu, saya jangan pakai. Kemudian tak pakai sekali, kemudian loh kok jebol, kok lok-lok ya. Lama nggak tak pakai, padahal lamanya itu mungkin ya antara setahun 2 tahun lah. Ya, antara setahun 2 tahun karena sepatunya saya pikir sepatunya pemberiannya mahal, bagus gitu ya. Ya. Tapi nggak tak pakai, lok-lok, sempal gitu, mangap gitu. Ya. Pernah nggak kita mengalami begitu? Ya, sehingga sekarang ini pakai strategi. Minggu pertama saya pakai sepatu yang pantofel. Kedua, ketiga satu cat untuk kantor, untuk pergi ke tempat lain pakai sepatu yang lain begitu ya. Ya. Supaya apa? Supaya enggak rusak kan itu loh. Bukan untuk pamer, enggak. Bukan untuk ngajari jemaat kemudian beli sepatu. Sekarang kan sepatu murah-murah ya. 30.000 boleh dapat sepatu online, ongkirnya nggak tahu siapa ya, gitu ya. Boleh gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harta yang indah di Timur Tengah itu berupa baju itu akan dimakan oleh ngengat. Perhatikan yang kedua, bukan hanya ngengat tapi karat. Karat. Tapi dalam terjemahan teksnya, kalau kita bicara tentang karat yang memakan habis, itu lebih baik, lebih banyak, lebih setuju saya katakan bukan hanya karat tapi rayap. Ya, perhatikan ayat pasal yang berikutnya, penjelasan yang berikutnya. Harta, kita nggak boleh mengumpulkan harta di bumi terlalu banyak, terlalu egois, karena ingat peringatannya adalah harta itu bisa rusak oleh karat, dan karat dalam teks Yunaninya itu terus kata brosis. Kalau brosis kan roti ya. Brosis itu memakan habis sampai ludes habis gitu. Ya.
rumah kita atapnya pernah nggak dimakan rayap? Awal Cynthia pada bulan Februari kemarin, rumah kami bongkar. Dan memang kalau belum dibongkar atapnya, saya sempat naik dan memang hanya kelihatan yang dimakan itu rengnya, usuknya aman. Tapi begitu dibongkar gentengnya, dicojos kayu pakai driji begitu ya, terus begitu ternyata, loh kok tembus? Ternyata dalamnya itu keropos. Dan itu ternyata sudah bertahun-tahun. Makanya saya berdoa awal-awal kemarin sebelum dibongkar itu, ketika angin, ketika hujan itu isinya tap-tapan. Tuhan, supaya genteng enggak jebol gitu ya. Ternyata Tuhan dengar doa kami dan Tuhan sediakan berkat bagi kami dan kami bongkar, ya. Bahkan tidak hanya bongkar tapi diizinkan Tuhan untuk menaikkan, ya, atapnya, sehingga kalau nanti Tuhan izinkan belum digusur ya lampunya dinaikkan begitu supaya aman dari banjir. Pak Marsono dan Bu Oki juga rumahnya begitu. Loh Bu, rumahnya Bapak itu kan bagus, kok dimakan rayap ya? Iya Pak, dimakan rayap. Kemarin saja ada tamu, untung cebloknya nggak menimpai tamu saya Pak. Karena dimakan rayap tadi itu, memakan sampai habis. Jadi kayunya itu dari ujung sampai ujung itu keropos. Dalamnya kelihatannya dari luar itu memakan habis gitu. Nah, harta yang kita simpan itu seperti itu, akan dimakan habis oleh bukan hanya karat, tapi kalimat yang mengatakan karat dalam teks aslinya itu brosis. Saya lebih setuju lebih kepada rayap, ya. Rayap itu kalau malam di rumah saya sebelum dibongkar ini ada bunyi apa sih gitu. Ternyata rayap gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan hanya itu saja, tapi pencuri yang membongkar, ya. Brownies memakan habis dalam teks, dalam budaya Yahudi itu ada jumlah gandum dan jagung yang tersimpan di gudang, itu bisa dimakan tikus, bisa dimakan ulat dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita perlu belajar bersama-sama, harta yang kita kumpulkan di bumi jangan terlalu mania dan kemudian peringatannya kita nggak ikuti tidak aturan firman Tuhan. Kita belajar perlu memperingatkan diri kita bahwa sesaat pencuri bisa membongkarnya. Yesus mengatakan begitu karena memang budaya pada waktu itu, ya, dalam teks membongkar itu diarosein, artinya itu membongkar dengan mudah. Mengapa demikian? Karena rumah pada zaman Yesus temboknya terbuat dari tanah liat. Terbuat dari tanah liat. Semen, mau semen gresik 3 roda atau yang lain, belum ada. Pabriknya belum ada. Hanya tanah liat, ya. Pencuri itu akan dengan mudah untuk mencuri dan memasuki rumah, mengambil barang yang berharga. Kalau rumah itu kosong dan ditinggalkan. Itu. Jadi Yesus ingin memperingatkan kepada kita perlu belajar supaya betul-betul memahami bahwa apa yang kita sedang lakukan di bumi ini harusnya menjadi sebuah hal-hal yang memang kita perlu pelajari dan peringati bersama-sama di dalam, karena ada maksud yang Tuhan nyatakan kepada kita. Mengapa kita nggak boleh mengumpulkan terlalu banyak? Karena harta yang kita kumpulkan itu bersifat sementara. Ngengat, karat, pencuri bisa membongkarnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, mengapa sebelum kita bahas yang kedua, di ayat yang ke-20 bagian A, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, ya. Harta di sorga, kumpulkanlah harta di sorga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama harta di sorga yang dimaksud oleh Tuhan itu adalah perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini, dan yang kedua adalah karakter kita. Nah, saya ada cerita, saya sudah tulis, bisa dimainkan Pak Eko pelan-pelan begitu supaya nggak sepi, ya. Saya tulisnya di Warta Jemaat. Ada seorang raja yang kemudian menjadi pemeluk agama Yahudi. Raja ini, coba saya akan lihat catatannya, bernama Monobas dari
Adi Bene yang masuk agama Yahudi. Perhatikan di warta ini cukup bagus ya. Raja ini ketika masa paceklik menimpa ya, justru betul-betul melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Dia membagi pada banyak orang, kepada rakyat. Dia bagi semuanya, dan tidak ada rakyatnya yang kelaparan karena ditolong oleh raja ini. Tapi saudara-saudaranya yang lain, tetangga-tetangga raja datang dan memperingatkan kepada kita. Mobanes, raja yang agung, mengapa kamu melakukan itu? Nenek moyangmu, kakek moyangmu telah mengumpulkan, bahkan bapakmu mengumpulkan harta. Mengapa kamu justru membuang-buangnya? Teman-temannya ngomong begitu. Tapi Raja Mobanes memberikan sebuah pernyataan yang luar biasa. Yang aku lakukan itu berbeda dengan nenek moyangku. Nenek moyangku mengumpulkan harta di bawah, tapi aku sedang mengumpulkan harta di atas. Nenek moyangku mengumpulkan harta yang kelihatan berupa harta benda, tapi aku mengumpulkan harta jiwa-jiwa. Nenek moyangku mengumpulkan harta di bumi, tapi aku mengumpulkan harta di atas, harta di sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik kalimat-kalimat ini. Nenek moyangku mengumpulkan harta di bumi yang kelihatan, yang disukai orang, tapi aku mengumpulkan harta yang tidak kelihatan di atas, di sorga. Dan memang demikian. Kalau kita perhatikan, Raja Mobanes kemudian terkenal dan dia disukai oleh rakyatnya, dan dia melakukan dengan perbuatan baik. Dia punya karakternya yang baik dibandingkan sebelum-sebelumnya, karena dia mencintai rakyatnya. Padahal ketika dia belum masuk ke agama Yahudi, dia tidak melakukan itu seperti yang dilakukan nenek moyangnya. Dia kumpulkan hartanya banyak. Tapi ketika memasuki keyakinan yang lain, agama Yahudi, semua berubah. Orientasinya tidak kepada harta, mengumpulkan harta, bekerja dengan keras. Tapi dia lakukan bekerja dengan keras, tetapi dia melakukannya orientasinya kepada surga, harta yang tidak kelihatan. Mengumpulkan harta di surga itu bicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan, tapi ada dalam pemandangan Tuhan itu bernilai, perbuatan baik. Bahkan karakter kita itu akan bernilai kekal. Karakter itu mulai dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu biasanya kita melakukan dengan tiap hari dan terus. Kalau karakter itu baik, maka akan ada penilaian dari surga, dan itu baik. Tapi sebaliknya, kalau karakter itu menjadi bukan sebuah kebiasaan akan jadi sebuah karakter, dan nilainya dalam kerajaan Allah juga akan demikian. Itu yang pertama, tidak boleh mengumpulkan harta karena harta di bumi yang kita kumpulkan itu ingat dan karat, serta pencuri akan merusak, mencuri dan membongkarnya. Mengapa kita nggak boleh menimbun harta di bumi? Yang kedua, hati kita itu selalu mengikuti harta kita. Saat kita kaya, saat kita punya harta yang banyak, hati kita selalu mengikuti harta kita. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dikatakan ayatnya jelas. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mazmur 62 ayat 11 bagian B. Apabila hartamu makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya.
Jadi kaya boleh, kaya raya boleh, tambah harta banyak gak apa-apa, tapi jangan sampai hati kita orientasinya hanya melekat kepada harta. Sehingga Lukas 12 ayat 16 yang tadi kita baca, sudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dan orientasinya kepada bukan hanya bukan surga, tapi harta itu sendiri. Karena di mana harta itu berada, di situ hati kita. Bagi kita orang-orang milenial sekarang ini pasti tahu gambar ini, ya, pasti tahu gambar ini. Ada yang tahu ya? Terakhir dua orang ini cukup terkenal, dan terkenalnya karena kaya dan kemudian ditangkap oleh Bareskrim karena ada banyak hal penipuan. Kalau orang kaya yang betul-betul kaya itu bekerja keras dan bertahun-tahun baru kaya. Misalnya pemilik Transmart dan sebagainya. Itu kan dikatakan anak singkong, sekarang menjadi kaya miliarder karena apa? Dia memulai dari nol. Tapi orang muda ini yang dari Bandung dan Medan, yang namanya Doni Salman dan Indra, nama kayaknya Indra Kens tapi Ken Kesuma, itu orang Medan, dalam waktu kurang lebih 5-10 tahun sudah menjadi kaya raya. Dan yang paling mencengangkan adalah ketika dia tangkap polisi, dia katakan karena mau dimiskinkan ya, dia mau begini, dan ngomongnya menentang Tuhan. Tuhan gak bisa memiskinkan saya, karena begitu Tuhan mau memiskinkan saya, saya akan beramal, saya akan bagi harta saya. Bapak Ibu, orang ini luar biasa kaya, masih muda. Ya, di antara kita pasti tahu ya. Dan ternyata investasi-investasi yang dibuat adalah investasi bodong, yang salah satunya adalah kasus Bimono, trading dan sebagainya. Ada banyak orang-orang yang mungkin dikecewakan, ada banyak orang-orang yang mungkin dirugikan. Ya, mungkin teman kita, mungkin tetangga kita, mungkin orang lain, atau bahkan kita sendiri pernah melakukan itu. Tapi ini yang dilakukan dan kita perhatikan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ada dua pertanyaan yang saya mengajukan. Yang mana lebih banyak yang kita pikirkan dari dua pertanyaan ini? Yang pertama adalah bagaimana saya bisa menjadi lebih kaya atau mendapatkan uang lebih banyak? Atau yang kedua yang kita pikirkan, bagaimana saya bisa menyenangkan dan memuliakan Tuhan? Kalau kita mau jujur dengan pertanyaan ini, jelas yang sering kali kita lakukan, yang sering kali menjadi orientasi kita adalah bagaimana saya bisa menjadi lebih kaya, mendapat uang lebih banyak. Dan celakanya, ironis sekali, kalau pelayanan itu dijadikan ajang sebagai sebuah kekayaan dan orientasinya hanya harta, uang, dan menumpuk harta. Saya tidak pengen menjadi pendeta yang kaya, bahkan kaya raya. Tapi kalau Tuhan izinkan saya dikasih berkat, saya sedang mendoakan bersama dengan istri untuk buka banyak pos. Orientasi saya pelayanan kerajaan Allah, buka pos dan utus orang. Untuk apa? Supaya mereka yang ada di pedalaman-pedalaman yang belum pernah mendengar Yesus, dengar nama Yesus. Berdoalah Bapak Ibu, ketika harta yang kita miliki sekarang, apakah kita betul-betul lakukan untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, atau sebaliknya? Kita bekerja, maniak bekerja. Kita tidak punya waktu, bahkan merampas kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita oleh karena sibuk. Sabtu kemarin saya bahas ini. Tabut Allah itu kan lambang kehadiran Tuhan. Terampas dari orang Israel dan mereka kalah.
Bukan hanya dosa yang menjadi penyebab. Karena karena kehadiran Tuhan yang memang kita izinkan terampas oleh hal-hal yang lain. Oleh waktu, oleh kesibukan, oleh pekerjaan. Kita lupa beribadah, kita lupa membaca firman Tuhan, kita lupa segalanya. Dan kalau kita nggak sadar, itu akan membahayakan kehidupan kita. Bahkan pelayanan bisa menggantikan, bisa merampas kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar, Bapak Ibu. Harta yang kita kumpulkan harusnya orientasinya bukan kerajaan Allah, dan hati kita tidak melekat di situ. Karena kalau hati kita melekat ada di situ, ya, jangankan dipinjam, ya, mungkin ada orang naik mobil kita, mungkin habis itu dilapi lagi, gitu, bersihkan lagi. Karena apa? Hati kita ada di situ, ya, hati kita ada di situ. Ini sebagai contoh kecil saja, ya. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi saya bersyukur teman-teman jemaat RDC tidak seperti itu, ya. Orientasi kita kerajaan Allah. Orientasi kita adalah menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dan saya yakin ketika nanti proses balik nama itu selesai dan kita mulai membangun, kita nggak akan butuh waktu lama untuk waktu Tuhan mengerjakan pembangunan itu. Katakan amin. Amin. Yang ketiga, mari kita belajar mengapa kita nggak boleh menimbun harta di bumi. Yang ketiga, hidup kita itu tergantung dari apa yang kita lihat dengan kekayaan kita. Ayatnya, ayat 22 dan 23 tadi mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelap kegelapan yang ada dalam tubuh kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika orientasi kita kepada harta, dan ayat sebelumnya kan di mana hartamu berada, hatimu itu berada, dan kemudian disambung oleh mata itu adalah pelita tubuh. Kalau mata kita baik, terang. Jadi kalau kita mengelola harta kita dengan baik, akan terang, akan menyenangkan Tuhan. Tetapi sebaliknya kalau mata kita jahat, gelap, seluruh tubuh kita bahkan gelap dalam mengelola, bahkan gelap mencarinya, mencari harta yang kita kumpulkan. Karena orientasinya kepada hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, mata adalah pelita tubuh. Ini adalah sebuah kiasan. Hampir semua yang dilakukan oleh tubuh itu tergantung pada kemampuan mata untuk melihat. Kalau mata kita itu baik, maka mata kita diarahkan pada harta sorgawi. Maka terang seluruh tubuh kita. Artinya hidup kita akan jadi baik dalam mengelola harta yang Tuhan percayakan jadi baik. Karena apa? Pandangan mata kita tidak melekat kepada harta yang kita kumpulkan. Tapi sebaliknya kalau mata kita jahat, artinya mata kita diarahkan kepada harta duniawi dan melekat. Hati kita tidak melekat kepada Tuhan, tapi melekat kepada melekat pada harta kita. Akibatnya apa? Tubuh kita akan jadi gelap. Cara mengontrolnya akan jadi gelap. Dan kalau gelap dalam semuanya akan jahat. Tetapi mereka, ayat ini mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh di dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, menghalalkan segala cara milik orang kita caplok. Karena apa? Untuk mengejar uang, karena cinta akan uang tadi itu. Ayat yang ke-23 bagian B, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelap kegelapan itu. Kalimat ini mengatakan, kata
terang menunjukkan pada mata dan pandangan mata kita, sedang kegelapan menunjuk pada sifat keberdosaan kita. Jadi kalau kita pada dasarnya adalah orang berdosa, kita betul-betul perlu jaga mata kita ketika kita dipercaya oleh Tuhan dalam mengelola harta duniawi ini. Karena hakikatnya manusia itu berdosa. Tapi bersyukur ketika menjadi manusia baru, kita punya mindset yang baru, diajar oleh Kristus dengan hal-hal yang baru. Kita perlu mengelola kekayaan, mengelola berkat itu dengan sudut pandang, perspektif Allah dan terang Tuhan, supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang keempat, mengapa kita nggak boleh menimbun harta di surga, ada harta di bumi? Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ayat 24 tadi kan mengatakan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi pada Tuhan. Bapak Ibu, ayat-ayat ini ada urutannya ya. Tadi bicara tentang harta, bicara tentang uang. Sekarang bicara tentang dibandingkan Allah dan mamon, uang gitu ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Karena hati kita gak bisa melekat kepada harta kita. Salah satu, mengabdi kepada mamon. Tapi kita perlu mengabdikan diri, memperhamba diri kita kepada Tuhan yang menjadi kurios, menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Jadi mengapa kita nggak boleh menimbun dan menimbun harta di bumi ini? Karena alasannya ini, karena ini kita menjadi pemilik, Allah itu pemilik kehidupan kita, dan kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah dan kepada mamon. Tapi kita perlu mengabdikan diri kita sebagai hamba, karena Tuhan itu pemilik, Tuhan itu kurios, Tuhan itu Tuhan atas kehidupan kita, dan kita nggak bisa mengabdi di dalamnya. Tapi yang terjadi di ayat yang ke-24 itu mengabdi kepada mamon. Karena itu yang kelima, alasan yang kelima mengapa kita nggak boleh, ya, mengapa kita nggak boleh memilih hal-hal yang sebetulnya bersifat sementara. Dan dilanjutkan, jadi kita tidak bisa memilih Allah atau uang. Pilihlah Allah atau uang. Matius menuliskan, Sakius itu memilih Allah. Matius itu bicara tentang Lewi. Ingat, Lewi itu pemungut cukai. Pemungut cukai itu uangnya banyak, karena dia bisa menarik pajak atas dasar pemerintah Romawi, tapi dia bisa upkan pajak itu ketika dia menarik. Tapi ketika Yesus mengatakan, Lewi, Matius, ikutlah aku, dia tinggalkan semua harta. Sakius juga demikian, dia pemungut cukai. Tapi dia katakan, kalau ada orang yang pernah aku hutang, aku tagih, aku akan bayar 4 kali lipat. Dan dia lebih memilih Allah dibandingkan harta yang dia miliki. Tapi pemuda yang kaya yang kita baca tadi, dia lebih memilih mamon, dia lebih memilih uang. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan baik-baik. Apa orientasi kita? Apakah kita mengabdi kepada Tuhan kita yang adalah kurios kita? Atau sebaliknya, kita mengabdi dan melekatkan diri kita kepada harta dan uang yang kita miliki? Yang kelima dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan, mengapa kita nggak boleh menimbun harta di bumi. Yang kelima dan yang terakhir adalah mamon atau uang itu makin lama makin menjerat kita. Hati-hati. Kalau kita nggak bisa memanage dengan baik, akan menjerat kita. Bukan hanya menjerat kita, bahkan orang lain bisa kita jerat. Tapi ayat ini memberikan pembelajaran kepada kita. Ada seorang yang bernama William Barclay, dia memberikan pernyataannya seperti ini. Kata mamon itu berarti milik secara materi atau material possession, yang sebetulnya ini menjadi hal yang biasa, dan kata ini nggak mengandung kata yang buruk. Mamon itu berasal dari suatu kata yang berarti to entrust atau mempercayakan.
Jadi mamon adalah harta yang dipercayakan kepada seseorang atau dipercayakan kepada bank. Tapi lama-kelamaan mamon bukan lagi entrust, bukan dipercayakan, ya, tetapi kemudian dipercayai. Ini yang salah. Akhirnya mamon bukan hanya menjadi mengatur kehidupan kita, tapi menjadi dewa. Bahkan dalam hidup manusia kemudian dituliskan menjadi huruf besar dalam kata mamon, yang bukan kita dipercayakan, tapi dipercaya. Ini yang menjadi persoalan. Kalau hari ini kita punya Tuhan, di mana kita menaruh kepercayaan kita? Punya Tuhan, punya harta, kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan atau mempercayakan diri kita kepada uang? Walaupun kita uang itu butuh, kita perlu. Siapa yang tidak butuh uang? Semua orang butuh. Tapi kekristenan mengajar kepada kita, orientasi kita bukan harta di bumi, bukan uang, bukan mamon. Tapi orientasi kita adalah menyenangkan Tuhan, dan kita perlu mengabdikan diri kita kepada Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Yang saya mau simpulkan pada ibadah pagi ini tentang harta di bumi versus harta di surga adalah, yang pertama, menjadi kaya tidak berdosa. Tetapi hati-hati dengan cara kita menjadi kaya dan bagaimana kita setelah kaya. Hati-hati. Cara kita kaya seperti dua pemuda milenial tadi yang menghalalkan segala cara, sehingga dalam waktu 5 tahun hartanya itu juga udah ratusan M. Dia kasih orang itu bos banyak, ratusan juta. Ada di sini yang pernah ngasih orang ratusan juta free loh. Orang ini melakukan itu, nah karena dapetnya cepat, keluarnya cepat. Itu cara menjadi kaya yang kita perlu hati-hati. Dan bagaimana setelah menjadi kaya? Saya secara pribadi berdua dengan istri ketika berdoa untuk jemaat NBC, supaya Tuhan limpahkan berkat, bahkan limpahkan kepercayaan untuk menjadi kaya. Iya, saya lakukan itu. Tapi ketika nanti Bapak Ibu diberkati, orientasi kita bukan hanya pada kekayaan itu. Hati-hati, kaya nggak berdosa. Tapi yang berdosa adalah cara kita menjadi kaya dan bagaimana setelah kita kaya. Setelah kita kaya, apakah kemudian ketika kita ke gereja di RBC, kita nggak lagi ibadah di sini, kita di Semarang Indah, dan karena kita punya kekayaan, kita bangun gereja 3 lantai dengan mewah gitu, dan jalan-jalan kita aspal dan sebagainya. Kemudian kita naik mobilnya, kita nggak mau disentuh saudara kita dan sebagainya. Kita nggak melakukan itu. Dan itu cara setelah menjadi kaya yang nggak boleh. Seperti pemuda yang kaya tadi itu loh, setelah dia menumpuk harta bertahun-tahun. Tenanglah jiwaku. Sekarang kamu bisa makan, minum, tidur sepuasmu. Tapi ayat selanjutnya, ketika Tuhan panggil, tidak ada satu barang pun yang kita bawa. Bahkan pepatah Spanyol yang saya tulis di sini, di kain kafan yang nanti akan diberikan ketika seseorang meninggal, tidak pernah ada kantongnya. Betul? Kecuali dalam pemakaman orang Kristen, karena pakai jas. Ya kan? Ada kantongnya. Artinya apa? Kita bisa selipkan harta kita. Orang lain, orang tua kita bisa selipkan harta kita. Lalu untuk apa? Ya, untuk beli sesuatu, untuk traktir temannya di sana begitu, nggak bisa. Eman-eman. Ya bagus ya, eman-eman. Lebih baik disumbangkan ke RBC daripada dikasihkan gitu ya. Jadi setelah kita menjadi kaya itu yang menjadi persoalan. Sekali lagi, saya tidak sedang menyombongkan diri.
tapi saya bangga dengan teman-teman jemaat RBC. Low profile, apa adanya. Ya, bisa nggak kalau Mbak Santi itu beli baju yang lebih mahal dari biasanya? Bisa, ya Mbak Santi ya. Tapi ini nggak lakukan itu. Bisa nggak Bu Slamet tiap hari mungkin ganti mobil? Bisa. Mobil tetangganya ini sopo itu. Enggak gitu ya. Tapi tidak seperti itu ketika kita Tuhan kasih berkat kepada kita. Saya berdoa untuk teman-teman muda. Kalian dikasih kekayaan yang istimewa. Tapi jangan lupa orientasi kita pada harta di surga setelah kita dipercaya menjadi orang yang kaya. Kesimpulan saya yang kedua, harta di dunia itu bersifat sementara. Karena itu mari kita belajar, muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Dan jangan permalukan Tuhan dengan harta kita. Kelihatannya mentereng, kelihatannya majelis, tapi mempermalukan Tuhan dengan harta. Ada, banyak. Yang ketiga dan yang terakhir, mari kita kumpulkan harta di surga. Harta sejati yang tidak pernah lapuk oleh hujan, tidak pernah dimakan ngengat ataupun karat, bahkan rayap, ataupun perampok, pencuri dan koruptor mengambilnya. Gak bisa, kecuali diri kita yang orientasi kita tidak kepada surga tapi kepada dunia. Tidak ada perbuatan baik, karakter kita buruk, bukan orang lain yang menyuruh, tapi diri kita yang mulai. Karena itu saya berdoa untuk jemaat RBC, orientasi kita. Kalau Tuhan kasih kekayaan kepada kita, izinkan kita dipakai oleh Tuhan dengan kekayaan kita untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam kasih-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama naikkan pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, amin, tiada pernah Kau tinggalkan.
menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Karena ketika kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, ketika Tuhan mempercaya kepada kita harta di dunia ini, dan harta di dunia ini cukup melimpah, bukan menjadi hanya orang kaya, tapi mungkin kita menjadi orang yang kaya raya kalau kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Dia kurios, Dia Tuhan atas hamba, kita adalah hamba. Pasti kita akan dapat menempatkan diri kita dan orientasi kita. Hati kita tidak melekat kepada harta dan kekayaan itu, tapi semua yang kita miliki selalu orientasi kita kepada harta di sorga yang menyenangkan Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau Juru Selamatku, amin, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau Juru Selamatku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. 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 Engkau baik. Kami mau tempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat selama-lamanya Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami dapat memiliki orientasi kerajaan Allah. Ketika Tuhan mempercaya keuangan, harta, bahkan kekayaan, kami dapat menyenangkan Tuhan karena orientasi kami kepada kurios Tuhan, dan kami adalah hamba yang perlu mengabdikan diri kami seutuhnya kepada Tuhan yang adalah Juru Selamat atas kehidupan kami. Bekerjalah dengan kuasa-Mu di hidup kami, Bapa. Engkau menolong kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sempurna atas kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkatlah kedua belah tangan kita. Pandanglah Bapa sumber berkat itu. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Pulanglah engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai, memberkati, mengurapi engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu
dan seraya memberikan berkat sukacita dan damai sejahtera. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan hidupmu akan terus mengalami progres naik, diberkati oleh Tuhan dan tidak pernah turun. Bahkan berkat Allah itu akan terus mengalir dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam apa yang kita usahakan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.